Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dari psikologi panjas dan olahraga, yaitu 9 keterampilan mental yang dibagi dalam 3 fase. Fase yang pertama itu adalah basic skill. Basic skill ini yang terdapat 4 poin, dan poin yang pertama itu adalah attitude. Pada poin ini, seorang atlet yang ingin sukses harus menyadari bahwa sikap adalah sebuah pilihan, sehingga tidak ada istilah bahwa sikap sebuah hal yang terberi dan tidak bisa diubah. Attitude atau sikap juga haruslah diupayakan untuk selalu positif dan disadari bahwa keterlibatan dalam olahraga merupakan sebuah kesempatan individu untuk melawan diri sendiri. Dan di sini juga kita bisa belajar dari keberhasilan dan kegagalan yang kita dapat dalam proses melakukan olahraga. Selain attitude, selanjutnya itu adalah motivasi. Motivasi juga merupakan satu aspek mental yang sangat penting yang harus dimiliki pada seorang atlet. Seperti yang saya paparkan di sini, atlet yang sukses mengetahui bahwa motivasi terbaik adalah motivasi diri, dan motivasi terbagi dua, yaitu motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal ini adalah dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri atau individu sendiri, dan motivasi eksternal merupakan sebuah dorongan yang muncul dari luar individu, baik itu dari lingkungan maupun popularitas. Selanjutnya itu yang ketiga ada goals dan komitmen. Di sini target dan komitmen adalah sebuah kesadaran individu untuk membuat sebuah rencana yang realistis, terukur, terbatas, dan waktu. Memiliki keinginan yang kuat untuk menjalankan rencana yang telah dibuat. Seperti yang dikatakan Chalks 2012, menambahkan bahwa goals atau menetapkan tujuan membutuhkan kognisi dan motivasi, sehingga di poin itu melibatkan sisi kognitif manusia, karena merencanakan sesuatu membutuhkan kemampuan untuk berpikir jangka panjang. Dan poin selanjutnya yaitu ada people skill. People skill juga ini tak kalah pentingnya karena terkait dengan kemampuan komunikasi dan memperlakukan rekan setim. Seperti yang saya paparkan di sini, atlet yang sukses menyadari bahwa mereka adalah bagian dari sistem yang lebih besar yang mencakup rekan satu tim, pelatih, ofisial, keluarga, dan teman. Mereka mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, kebutuhan, dan dukungan mereka pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Individu yang di people skill ini, individu yang memiliki kemampuan sosial yang baik cenderung disukai dan menarik orang lain untuk bisa dekat dengannya. Orang yang memiliki kemampuan sosial yang baik juga memiliki keterampilan untuk mengatasi konflik dengan sehat dan tidak terpengaruh dengan kondisi-kondisi negatif yang ada di sekitarnya. Selanjutnya itu kita pindah kepada level kedua, yaitu preparatory skill. Di sini preparatory skill ini terdapat 2 poin, yaitu self-talk dan mental imagery. Self-talk adalah hal yang dialami untuk dilakukan sepanjang hari. Banyak juga orang yang lebih sadar bahwa self-talk positif merupakan alat yang ampuh untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mampu mengendalikan emosi. Di sini saya paparkan indikator self-talk, yaitu menggunakan self-talk untuk mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku selama berkompetisi. Selanjutnya itu berbicara pada diri sendiri seolah berbicara pada sahabat terbaik.
Di sini self talk juga ada terbagi, itu ada self talk positif dan self talk negatif. Self talk positif adalah berdialog dengan diri sendiri menggunakan kalimat positif. Percakapan ini bisa memberi pesan dan tujuan yang baik, misalnya memperbaiki memberi motivasi dan melatih kemampuan untuk berpikir positif. Yang kedua itu adalah self-talk negatif. Seperti yang saya paparkan di sini, self-talk negatif adalah dialog batin tentang segala ketidakmampuan, keburukan, ketidakpercayaan pada kemampuan diri sendiri untuk mencapai potensi tertentu. Bentuknya berupa pikiran apapun yang mengurangi rasa kepercayaan diri untuk melakukannya. Selanjutnya itu di sini saya juga menampilkan manfaat self-talk yang kita bisa lakukan, yang kita bisa tanamkan. Manfaat dari self-talk yaitu mengubah kebiasaan buruk, mengendalikan attentionnya, mengubah mood sesuai yang diharapkan, memaintain energi dan persistensi, membangun self-efficacy, mensugesti diri. Adapun di sini cara mengendalikan self-talk yaitu talk stop back, atau berhenti berpikir yang membuat kita tidak percaya diri. Di sini adalah changing negative talk. Dan selanjutnya itu ada reframing. Reframing ini merupakan teknik untuk membingkai ulang suatu peristiwa dengan sudut pandang yang lebih positif. Yang selanjutnya itu adalah affirmation. Affirmation ini merupakan kata-kata yang bernilai positif yang diucapkan untuk atau dituliskan kepada diri sendiri yang bertujuan memotivasi dan meningkatkan kepercayaan diri. Selanjutnya itu adalah mental imagery. Mental imagery ini merupakan salah satu teknik atau metode latihan keterampilan mental yang harus dikuasai. Mental imagery adalah suatu program yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan atlet. Dengan cara tersebut, membayangkan keadaan pertandingan dan atlet tersebut mengeluarkan kemampuan yang ia miliki tanpa merasa terbebani dan bermain lepas. Di sini juga ada poin yang harus ditanamkan atlet untuk menjadi atlet yang sukses. Seperti itu, yang pertama itu persiapkan diri untuk berkompetisi dengan membayangkan diri kita tampil dengan baik. Kedua itu adalah ciptakan dan gunakan gambaran mental yang detail, spesifik, dan realistis. Selanjutnya itu adalah gunakan perumpamaan selama kompetisi untuk mempersiapkan tindakan dan memulihkan kesalahan dan kinerja buruk. Adapun faktor yang mempengaruhi imagery ini adalah faktor internal dan eksternal, seperti yang saya sebutkan pada poin pertama itu. Pada motivasi dipengaruhi oleh diri sendiri dan juga didapat dipengaruhi oleh lingkungan. Adapun manfaat dari imagery ini adalah meningkatkan konsentrasi, meningkatkan rasa percaya diri, mengendalikan respon emosional, dan mengembangkan strategi. Baik, sekian mungkin presentasi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.